Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan HAM para narasumber serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan evaluasi dan penguatan layanan Direktorat Paten tahun 2022. Hadirin kami hormati, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kelancaran rangkaian acara hingga selesai nanti. Doa akan dipimpin oleh saudara awal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebagai wujud syukur dan ketakwaan selaku insan manusia, marilah sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, demi kelancaran dan suksesnya kegiatan pada hari ini. Mohon izin doa akan saya pandu secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mohon dengan hormat untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya 'aliman bi khalqih, Tuhan yang Maha mengetahui seluruh ciptaannya, tiada yang luput dari pandangan-Mu. Sore hari yang berbahagia ini, kami akan memulai kegiatan evaluasi dan penguatan layanan Direktorat Paten tahun 2022 dengan penuh harapan dan rasa syukur. Jadikan kegiatan ini sebagai nilai ibadah kepada-Mu, serta sebagai pengabdian tulus kami dalam mendukung tujuan nasional dan meningkatkan kinerja DJKI, khususnya di bidang paten, TTLST, dan rahasia dagang. Ya Rabb, Ya Wahid, Ya Jami', duhai Tuhan yang Maha Mempersatukan, dalam nuansa Direktorat Paten, TTLST, dan rahasia dagang ikut berperan aktif dalam pemulihan nasional. Satukan langkah dan tujuan kami selaku aparatur pemerintah untuk berkontribusi dalam pemulihan nasional serta sinergi antar instansi dalam menciptakan ekonomi nasional berbasis kekayaan intelektual. Ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat-Mu, serta angkatlah pandemi COVID-19 dari negeri yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di triwulan ketiga tahun 2022. Tahun 2022 menyisakan beberapa bulan lagi untuk DJKI memaksimalkan kinerja kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita ikuti bersama laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang. Dengan hormat kepada Bapak Yaspon, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat dan yang kita
kita banggakan bersama Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Razilu, yang pada sore hari ini hadir dalam kapasitas beliau sebagai PLT Direktur Jenderal KKN DJKI. Hadirin sekalian, terlebih dahulu tentu saja kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Grand Ballroom Hotel Aston Bogor ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penguatan layanan Direktorat Paten tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, Bapak Dirjen yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Kita maklumi bersama bahwa Direktorat Paten sebagai salah satu unit kerja eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentu saja memiliki tugas dan fungsi sebagaimana sudah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dari tusi dan tugas dan fungsi ini kemudian kita juga telah ditetapkan indikator kinerja ya, sebagai penentu kinerja kita. Kemudian kita juga sudah diberikan target kinerja setiap tahun. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi mencapai target kinerja dengan dibekali anggaran setiap tahun, dibekali sumber daya, dibekali sarana prasarana. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita dalam pandangan kita sebagai pelaksana tugas dan fungsi, sebagai pelaksana layanan, tapi juga dalam perspektif penerima layanan kita. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal bahwa Direktorat Paten di Tata Letak Sertifikat Terpadu dan Rahasia Dagang menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan penguatan layanan Direktorat Paten tahun 2022. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari Pak Dirjen, mulai hari ini dan akan berakhir hari Jumat nanti, mulai tanggal 6 dan akan berakhir hari Jumat. Kegiatan akan diikuti oleh kurang lebih 200 peserta berasal dari seluruh ASN di lingkungan Direktorat Paten ditambah sejumlah PPNPN. Kita juga mengundang peserta dari sekretariat, dari Direktorat Teknologi Informasi, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, ya, kurang lebih 200 peserta. Selanjutnya kita juga mengundang beberapa narasumber dari berbagai institusi terkait yang seperti tadi saya laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa kita perlu mendapatkan perspektif dari luar pengguna jasa kita ataupun pengawas kita. Maka dalam kesempatan ini kita juga mengundang beberapa institusi terkait mengirimkan narasumber. Antara lain yang pertama, kita mengundang dari Ombudsman, ya, karena tentunya kita pahami bersama kalau ada keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik, maka masyarakat mengirimkan kepada ORI, Ombudsman Republik Indonesia. Kita ingin mendengarkan apakah selama ini ada keluhan terkait dengan layanan paten. Kemudian kita juga narasumber dari internal, yaitu dari Inspektorat Jenderal. Insya Allah besok salah satu auditor akan mewakili Pak Inspektur, karena Pak Inspektur juga ada kegiatan yang sama pada waktu yang sama.
Kemudian narasumber dari Asosiasi Konsultan Hakim. Yang kita mengundang ketua umumnya, tapi kemudian diwakili oleh wakil ketua. Kita harapkan juga dari AKHKI kita mendapatkan masukan-masukan, pandangan-pandangan berkaitan dengan pelayanan yang kita berikan sejauh ini. Kita juga mengundang narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dari BRIN. Ya. Ada persoalan yang harus kita selesaikan dengan BRIN sebenarnya. Dengan telah bergabungnya lembaga penelitian dan lembaga pengembangan ke BRIN, maka ada sentra KI yang terdekat kita undang dari Institut Pertanian Bogor. Kita juga mengundang narasumber dari BPHN berkaitan dengan potensi dokumen paten sebagai bagian dari koleksi dokumen hukum nasional. Karena kalau kita lihat Perpres 33 tahun 2012, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan dokumen hukum yang harus kita koleksi dalam database nasional. Apakah dokumen paten pun itu kan menjadi bagian dari itu. Selain itu, Bapak Dirjen, perlu kami laporkan untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Kita mengundang salah satu senior kita, salah satu mentor kita, yaitu Ibu Dr. Sri Pugu Budi Utami yang baru saja masuk purna, untuk memberikan motivasi kepada kita semua, karena kita ketahui beliau salah satu pencetus lahirnya reformasi birokrasi sampai kepada kita, sehingga persoalan-persoalan yang tadi kita hadapi Pak bisa kita selesaikan bersama. Dengan komitmen yang sama, dengan semangat yang sama, saya yakin seluruh Direktorat Paten mempunyai kata yang sama untuk perubahan yang lebih baik, untuk kinerja yang lebih baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian sebagai laporan pelaksana kegiatan ini. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran melaksanakan tugas, kemudian diberikan kesehatan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi mohon Pak, perkenan Pak Dirjen nanti memberikan sambutan arahan Bapak, sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat evaluasi layanan Direktorat Paten tahun 2022. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang sekaligus akan membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan hormat kepada Bapak Insinyur Razmul MSc CCAI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam integritas, salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Terima kasih. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan, Direktur Paten, DTRST dan Rahasia Dagang. Luar biasa, beliau mengatur 3 undang-undang. Semoga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya atas dukungan seluruh insan paten Direktorat Paten. Yang saya hormati dan saya banggakan, Mr. Siam, terima kasih, dan Pak Joko sebagai interpreternya, penterjemahnya, para pemeriksa paten ahli utama. Saya kalau bertemu sama orang di luar, saya sampaikan mereka ini kalau di perguruan tinggi sama dengan guru besar. Ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah guru besar kalau di perguruan tinggi, profesor. Kalau di peneliti itu adalah ahli peneliti utama, profesor riset. Jadi luar biasa Bapak Ibu, yang sekarang jumlahnya ada 33 masih 02.
02 itu perlu diperhitungkan apakah mau diisi atau dibiarkan begitu saja supaya tidak berebut satu sama lain. Para pemeriksa paten Madya, Buddha, pertama para koordinator, subkoordinator, dan seluruh peserta Direktorat Paten. Terima kasih Pak Direktur sudah memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan terakhir, dan juga beberapa hal beliau telah sampaikan mengenai apa yang terjadi di Direktorat Paten saat ini. Dan beliau WA saya tadi subuh kalau nggak salah tadi subuh bahwa saya tidak menyiapkan sambutan. Biarkan Pak Dirjen berkreasi sendiri saja. Baik. Oleh karena itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bicara 4 hal besar, dan satu hal yang paling akhir adalah kisah inspiratif yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, bagaimana setiap hidup ini menjadi tenang dan bahagia selalu. Itu pada sesi terakhir. Di bagian pertama, bab pertama yang saya ingin sampaikan adalah 5 agenda besar, dan ini saya sudah sampaikan di 2 tempat untuk menuju Indonesia maju yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022. Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi 5 agenda besar, sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal terkait intelektual itu punya peran yang sangat penting. Ketika pidato ini disampaikan dan saya dengar, itu langsung berloading itu pikiran saya ketika itu, apa yang kemudian harus kita lakukan dalam merespon 5 agenda besar ini. Free, tidak ada pembayaran yang penting. Artinya adalah database paten Indonesia menjadi harus akurat. Itu yang perlu teman-teman di paten melakukan koordinasi, kolaborasi, menjadikan pangkalan data ini menjadi pangkalan data yang lebih bernilai guna, lebih bermanfaat. Bahkan teman-teman pemeriksa paten ketika melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi menyampaikan kepada mereka, ini yang dikehendaki oleh pemerintah untuk dihilirisasi, untuk diindustrialisasi. Silakan lakukan pengembangan teknologi dari teknologi yang ada dan minta patennya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi punya nilai ketika menyampaikan paparan kepada mereka, karena ada sekaligus arah yang jelas yang diberikan kepada mereka, teknologi apa yang harusnya mereka lakukan. Saya kira itu Pak Direktur, ini perlu dipikirkan secara bersama-sama supaya kita memang juga ada, saya kira Bapak sekalian, kalau kemudian kita bisa memberikan masukan kepada kementerian terkait dengan hal ini, atau bahkan Pak Menteri bisa kirim langsung kepada Presiden terkait dengan alternatif teknologi itu, ini pasti kementerian benar punya nilai yang lebih dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Transfer knowledge, maka kita harus juga minta ahlinya dari tempat lain tentunya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini yang pertama yang saya ingin sampaikan, untuk membawa alam pemikiran Bapak Ibu kepada alam yang lebih besar, kepada hal yang lebih besar, dan supaya tidak terkungkung dengan satu pemikiran yang sempit. Karena kita memang tahu bahwa majunya satu negara itu ada pada paten itu sendiri, bukan pada hal lain. Baik, yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah terkait dengan revisi undang-undang paten yang sudah disepakati dalam rapat dengan Bawet
Ya, Badan Legislasi 2023, sebentar lagi. Ada banyak isu di undang-undang itu, di RUU itu. Saya hitung-hitung lebih dari 20 isu baru. Ya. Dan ada beberapa isu penting yang merupakan ekstensifikasi untuk meningkatkan PNBP. Diajukan kembali dengan membayar biaya. Silakan dipikirkan baik-baik Pak Selamat. Ya. Itu adalah merupakan ekstensifikasi dari PNBP karena Bapak Ibu sekalian 2023 target NBP Direktorat Jenderal Intelektual itu 950 M atau 1 triliun. Itu luar biasa banget. Target PNBP itu. Kemudian yang kedua juga yang dan pastinya yang Bapak sekalian, kalau kemudian permohonan ditarik kembali dan dapat diajukan, benar di satu sisi kita dapat PNBP dan pasti ada turunan-turunan PNBP lainnya. Di sisi lain, beban pekerjaan pemeriksa kan bertambah. Harus ada terobosan yang lebih solutif lagi Pak Direktur untuk menyelesaikan permohonan ini. Karena hampir semua ekstensifikasi dari PNBP itu akan bermuara kepada pemeriksa batin. Beban kerjanya semakin besar, bukan semakin kecil. Ya, maka kalau belum konsil Pak Fauzi bisa diperpanjang lagi itu segera. Kalau SD Bapak Ibu masih dengan begini-begini saja jumlahnya, memang harus ada dorongan yang kuat untuk bisa yang kurang lebih penyelesaian daripada pemeriksaan itu meningkat secara tajam. Examination, pemeriksaan pendahuluan. Ini juga memang sangat bagus sekali kalau dapat dilakukan karena akan memberikan ya justifikasi yang memang paling tepat buat pemohon. Apakah saya mau lanjut atau berhenti? Ketika kemudian pemeriksaan pendahuluan yang mengatakan bahwa yuk nggak bisa karena ini adalah tidak baru, ya dia tarik mundur, ya kan? Dia nggak akan melakukan untuk mengajukan pemeriksaan substantif, ya. Dan pastinya Pak Slamet kemungkinan biayanya harus lebih kecil, ya. Soalnya itu biayanya harus lebih kecil dibandingkan pemeriksaan substantif. Kalau pemeriksaan substantif 3 juta itu harus 500.000 saja, jangan mahal-mahal juga. Ya namanya pemeriksaan pendahuluan harus lebih murah dibandingkan dengan pemeriksaan substantif. Itu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian yang ketiga, percepatan pemeriksaan. Ini di undang-undang, di RUU juga ada. Prioritas. Ya. Karena memang dulu sering tanya orang, kalau di prioritas ada anggarannya, ya ada, silakan saja. Ya. Ditambah lagi kalau nggak salah di merek pun sekarang ada percepatan. Itu kalau nggak salah bayar 1 juta ya lebih. Kalau nggak salah, saya lupa ingat apakah ada atau enggak. Tapi ini adalah percepatan, ya itu perlu. Nah untuk percepatan ini Pak Direktur, jangan sampai kemudian, ya walaupun ini masih belum ada undang-undangnya, malah kemudian tidak lebih cepat. Ya, harus membentuk tim ad hoc pemeriksa yang memang larinya itu kayak jet, terbangnya kecepatannya kayak jet. Ya, jangan kayak situt atau kayak semut, jalannya kayak gini, udah bayar seorang banyak, malah nanti kita dikomplain sama orang. Ya. Kok prioritas percepatan, tapi selesainya malah lebih lama lagi juga, bukan malah lebih cepat. Ya. Kemudian yang terakhir yang merupakan ekstensifikasi dari PNBP juga adalah pemeriksaan substantif yang ditolak. Kalau nggak salah itu sebelum ke Komisi Banding masih ada peninjauan kembali. Iya, benar masih ya. Jadi kurang lebih begitu. Artinya kalau sekalian, ya pemeriksa, saya nggak tahu harus dikasih stimulus apa nih teman-teman pemeriksa. Ya saya juga nggak tahu, makanya begitu ya memang harus lebih bersemangat untuk pekerjaan ini.
lah aja. Gila aja. Itu bagus sekalian terkait dengan RUU paten dan banyak lagi isu yang lain, termasuk dengan undang-undang cipta kerja, di mana salah satu klausulnya menetapkan bahwa pemeriksaan paten sederhana selesai dalam 6 bulan. Bapak Ibu yang perlu diselesaikan. Dan terakhir tadi terima kasih Pak Direktur karena akan melaksanakan satu sesi pada kegiatan ini. Itu yang saya inginkan, teman-teman dari Yankum akan menyampaikan memang isu-isu terkait dengan RUU ini supaya tidak hanya diikuti oleh teman-teman saja. Ya. Karena ini masih masuk dalam prioritas 2023 dan belum ada surpresnya dari Presiden ke DPR, masih ada peluang Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Akan berbeda kalau sudah ada surpres, ya. Artinya sudah final, sudah ditandatangani oleh seluruh menteri terkait, sudah dikirim ke DPR, ya. Itu sudah tidak bisa dilakukan perbaikan, harus lobby tingkat tinggi dengan DPR. Ya, kalau ini tak perlu lobby dengan DPR, maka teman-teman yang akan berangkat ke SCB nanti silakan bisa mendiskusikan kembali terkait dengan yang materi ini, RUU paten dan hal-hal apa yang kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penambahan atau pengurangan dari materi substansi yang ada dalam RUU itu sendiri. Ya, itu masih ada peluang. Ya, karena belum ada surpresnya, ini baru dibahas masuk dalam prioritas Prolegnas 2023, artinya belum ada surpresnya. Berbeda dengan Undang-Undang Desain Industri dan Undur. Ya. Aparatur sipil negara yang unggul dan efektif. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengulangi hal ini di mana-mana. Sebagai aparatur sipil negara, siapapun kita, apakah pemeriksa paten atau bukan pemeriksa paten, apakah dia struktural atau jabatan fungsional umum lainnya, dia memiliki 3 fungsi yang harus diperankan dengan baik. Fungsi pertama, setiap aparatur sipil negara adalah pelaksana kebijakan publik. Dalam kaitannya dengan pelaksana kebijakan publik, kalau Bapak Ibu lihat dari core value ASN yang paling relevan itu adalah kompeten untuk menjadi pelaksana kebijakan publik. Teman-teman di paten adalah pelaksana undang-undang paten. Ya, maka harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan paten itu sendiri. Maka sangat aneh sekali kalau ada teman-teman paten yang tidak hafal dengan undang-undang paten. Mestinya Bapak Ibu ada di mana saja itu di luar kepala itu undang-undang paten. Ya memang benar di luar kepala ya saja di sana. Diakui itu, Pak. Maksud saya adalah Bapak Ibu adalah kamus berjalan undang-undang paten. Ya, tadi agak keliru itu ya. Kalau disebut di luar kepala pasti luar kepala. Sudah pasti. So pasti. Memang undang-undang kalau mau ditarik dalam kepala juga buat apa ya? Ya. Adalah kamus berjalan atau penerjemah dari undang-undang paten itu sendiri dimanapun Bapak Ibu berada, termasuk dengan RU yang ada. Ya, harus hafal. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali Bapak Ibu terus meningkatkan kompetensi diri. Ya. Apakah dengan cara seperti yang kita lakukan saat ini, Opera DKI, atau dengan cara yang lain? Ya. Jangan sampai kemudian kita lebih ahli dari orang di luar kita. Ketika memberikan materi malah ditanya kita nggak paham. Kalau kemudian ditanya sama orang di sana malah tidak paham. Untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, sehingga kemudian ya ketika paten itu ditolak tidak juga kemudian naik banding, atau ketika dibanding tidak naik ke sana, atau ketika Bapak memberikan paten malah ada upaya untuk digugat. Artinya kan keputusannya itu memang ya diragukan juga. Jangan sampai terjadi hal itu. Kalau ada koreksi
sih nggak jadi masalah, tapi kalau paten diberi kemudian diajukan ke komisi banding karena tidak dianggap seharusnya tidak memiliki nilai patentabilitas, tetapi pemeriksa mengatakan punya nilai patentabilitas, itu menjadi hal yang juga Bapak Ibu perlu pikirkan dengan baik. Kemudian fungsi kita yang kedua adalah pelayan publik. Sebagai pelayan publik, brandingnya adalah bangga melayani. Ingat, bangga melayani itu bukan intelektual yang berbicara. Bangga melayani itu adalah hati. Maka Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, selain mengedepankan intelektual, harus mengedepankan emosional, harus mengedepankan spiritual. Namanya melayani dengan hati, bukan melayani dengan otak. Melayani itu dengan hati. Melayani dengan hati itu apa ya? Seluruh pemohon paten pasti ini adalah cepat diselesaikan patennya secara berkualitas. Tidak ada pemohon paten yang menghendaki untuk patennya lama-lama, kecuali ada juga, tetapi mereka mengajukan memang ingin diperlama, tetapi secara umum mereka ingin cepat selesai seluruhnya. Maka kenapa kemudian di RUU paten ini diakomodasi satu keinginan bahkan yang mungkin adalah harapan dari para masyarakat, ada percepatan penyelesaian, walaupun dia baik, nggak apa-apa. Ya. Artinya memang seperti itulah kita sebagai pelayan publik. Ya. Orientasinya di sana. Yang kedua, Bapak Ibu harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kalau Bapak Ibu ramah, cekatan, solutif, itu bukan intelektual. Ya, itu adalah emosional, itu adalah spiritual. Banyak orang yang dia cerdas secara intelektual, tapi nggak bisa kemudian dia cekatan memberikan, karena mohon maaf sekali, ya, seringkali orang yang punya intelektual tinggi itu ada sifat akunya tinggi sekali, sombong. Ya, maka Bapak Ibu rasa-rasa diri aja. Kalau sombong, ya berarti Bapak Ibu itu memang kemungkinan besar IQ-nya terlalu tinggi atau IQ-nya terlalu rendah, ya. Sehingga untuk mengelabui publik karena IQ-nya rendah, intelektualnya rendah, ya dia berlagak sombong. Ya. Ini nggak ada di sini, ya bukan di sini, di tempat lain, tapi nggak jauh beda juga. Begitu orangnya merasa IQ-nya, intelektual. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat core value ini lebih besar bicara pada tingkatan emosional. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kalau melakukan perbaikan tiada henti, ini ada dua yang berperan, intelektual dan emosional. Karena Bapak Ibu nggak mungkin bisa melakukan perbaikan tiada henti kalau nggak punya kapasitas, kalau nggak punya kompetensi intelektual. Baik, yang terakhir, bukan terakhir dari materinya. Ini sampai jam berapa Pak Direktur? Sampai pagi ya. Sampai pagi. Masalahnya kalau sudah mulai bicara kayak gini udah mulai ini naik segala macam yang diingat, akhirnya ingat-ingat juga itu. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita adalah sebagai perekat bangsa. Tadi pelayan publik, kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kalau Bapak Ibu lihat perekat dan pemersatu bangsa, di antaranya ada pada core value harmonis. Tolong perhatikan baik-baik. Ya. Menghargai setiap orang apapun latar belakang.
Oleh karena itu teman-teman di Paten, kalau ingin menciptakan keharmonisan dalam organisasi atau Direktorat Jenderal Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM harus menghargai setiap orang apapun latar belakang. Kita ini adalah manusia. Semua manusia ingin dihargai, tidak ada yang tidak ingin dihargai. Saya ketika rapat bukan menjadi wali kelas, wali murid di sekolah anak saya, ya, di SD, di TK, saya memberikan usulan kepada guru. Ya, silakan semua anak ini diberikan penghargaan, mereka adalah juara semua. Cari kelebihan masing-masing daripada mereka, karena tidak selamanya penghargaan hanya dihargai dari nilai intelektual mereka. Ya. Akhirnya itu gurunya, saya sepakat dengan wali murid yang lain. Kita yang nyumbang kepada mereka untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Karena semua anak kalau dihargai, dia akan termotivasi untuk bangkit belajar. Ya. Ada murid yang cekalian macam-macam yang mereka berikan predikat, dicarilah kemudian. Artinya apa Bapak Ibu? Harus menghargai siapa. Ya. Kita ini bukan bekerja menghadapi benda mati, ini menghadapi manusia. Ya. Saya masih ingat bersama dengan Pak Direktur ini ke tempat Pak Andi Matalat. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Dia bilang pemimpin itu harus punya dua sikap. Yang pertama, memuji atau menghargai. Yang kedua, marah. Ya. Dua-duanya itu ada. Setelah pimpinan kemudian memberikan arahan, ya, dan arahan yang dikerjakan dengan baik, tidak boleh jual mahal untuk memuji, harus dipuji. Ya. Memberikan pujian dan penghargaan. Tetapi kalau sudah dikasih pekerjaan, deadline tanggal sekian, bahkan dia bilang saya masih ada urusan ini dan itu perlu dimanfaatkan. Ya. Ada salah satu inspektur wilayah saya. Dia kasih tugas kepada salah seorang auditor. Ya. Kemudian dia bilang, ini auditornya luar biasa. Saya masih ada urusan keluarga. Ya. Kata Pak Inspektur wilayahnya, baik, terima kasih. Kamu harus menghargai pekerjaan yang ada. Kamu harus menghargai atau membuat nomor satu orang tua kamu atau keluarga kamu, tapi tidak juga boleh menomorduakan atau nomor tigakan pekerjaan kamu. Karena kita adalah memang sebagai pekerja pada jam kerja. Artinya apa Bapak Ibu? Keluarga nomor satu, pekerjaan nomor satu. Jadi mana yang nomor dua? Silakan Bapak Ibu memanage jiwa hatinya untuk bisa memposisikan diri pekerjaan nomor satu dan keluarga nomor satu. Kalau bisa seperti itu kalian ya. Apalah arti sebuah kata? Jangan kau main-main. Apalah arti sebuah nama? Ada artinya. Kata-kata itu punya arti. Dan seluruh motivasi itu adalah kata-kata. Tidak ada motivasi yang tidak berupa kata-kata. Dan kata-kata yang lahir dari motivator itu adalah dari pikiran dia. Dan ada satu hal yang belum dijangkau atau lupa atau sengaja disampaikan oleh Mahatma Gandhi, bahwa pikiran dipengaruhi oleh hati, karena hati adalah raja. Ya, makanya mohon izin, ya, dalam satu hadis Nabi SAW itu memberikan penjelasan. Sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, akan baik seluruh anggota tubuhnya. Wahai kalau dia adalah hati kolbu. Maka bagi sekalian, perjuangan terberat itu adalah bagaimana menjadikan hati kita adalah hati yang bersih, hati yang suci, sehingga pikiran kita jadi suci, kata-kata kita jadi benar, perilaku kita sesuai dengan kata-kata kita, dan pada akhirnya habit yang ada pada diri kita adalah habit yang disukai, dan nilai yang ada pada diri kita adalah sesuai dengan harapan. Kemudian itulah takdir yang akan menuntun hidup. Ya, baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini sudah setengah 6. Ya.
saya akan mengakhiri dengan kisah inspiratif. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan kisah ini 5-6 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah. 2017 sampai sekarang berapa tahun? 2017. 5 tahun. 5 tahun. Kisah itu diberi judul Jebakan 99. Kalau Bayu pernah dengar ini cerita, Jebakan 99. Ada seorang pekerja di kerajaan, tukang kebun atau tukang tambang, bekerja di tambang di sebuah kerajaan. Raja selalu melihat wajah yang ceria setiap kali pekerja ini datang. Bahkan ketika dia bekerja di terik panas matahari, dia bisa tidur di bawah rindang daripada pohon-pohon yang ada di istana, di taman. Raja kemudian kagum, ya, heran melihat kok orang bisa kayak gini. Dia bisa tenang, kelihatan ceria, bahagia. Kemudian raja nanya kepada penasehat, coba engkau lihat, begitu tenang dan bahagia hidupnya itu orang. Padahal dia adalah apa tadi? Cuma tukang kebun. Sementara raja yang ada dalam kerajaan selalu gelisah. Bayangkan tuh Pak, bertolak belakang. Seharusnya kita ada di kerajaan ini tenang. Ya. Ibaratnya Bapak Ibu sudah menjadi pemeriksa ahli utama itu kerajaan, tapi masih gelisah juga. Kenapa? Gerangan. Ini mana ini kerajaan? Penasehat kemudian dia bilang, wahai Tuan Raja, dia belum saja kena jebakan 99. Apa namanya? Dan nanti saya antar ini hadir. Ditaruh dalam sebuah kotak, ditulis di dalam kotak itu. Yang tulis dalam kotak itu ditulis sama Raja, 100 dinar atau 100 dirham. Apa dia? 100 dinar atau 100 dirham. Diantar ke tempatnya. Dia ketok-ketok pintunya, dikasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, pasti si tukang kebun dia yakin ini bukan gratifikasi. Ini bukan gratifikasi dari raja ya. Jadi kalau saya kasih Bapak Ibu bukan gratifikasi, karena nggak mungkin saya akan bisa dapat sesuatu dari Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kasih saya, jangan-jangan itu gratifikasi, ada maunya juga ya orang tempat kerja. Ya. Diterima. Dilihat kemudian 100 dinar, luar biasa, gaji ada nggak segitu. Kemudian dia panggil keluarganya, dihitung, dibuka dan dihitung, hanya 99 keping. Diulang lagi dihitung, karena tertulis 199. Berulang-ulang kali dihitung 99. Dia mengambil keputusan, kalau gitu dia akan bergerak dari rumahnya sampai dengan ke tempat kerajaan untuk mencari yang 1 dinar ini ada di mana. Berjalan terus kemudian jalan. Di depan rumahnya nggak ketemu, dalam perjalanan nggak ketemu, sampai pulang nggak ketemu. Akhirnya dia tidak tidur sepanjang malam. Sepanjang malam untuk memikirkan dan mencari 1 dinar. Besok pagi raja menunggu kedatangannya. Dan benar pada hari itu tidak seperti biasa. Ya. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Yang tadinya dia ada wajah keteduhan dan ketenangan, sekarang ada sesuatu yang hilang dalam wajahnya. Ya, tidak ceria melihat hal itu.
Dan kemudian penasehat dia bilang, itu dia telah kena jabatan 99. Kemudian raja dia minta apa rahasia dari ini kepada penasehat. Maka penasehatnya dia bilang, coba raja pikirkan, dia dapat dengan gratis hadiah 99, tidak perlu dia cari dan bekerja, tetapi dia lupa untuk menikmati 99 dan sibuk dan risau gelisah untuk mencari 1 dirham saja. Itulah kita dalam hidup, tidak sempat untuk menikmati segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita. Kita cari yang lain lagi sehingga tidak pernah tenang dalam hidup. Tadi saya bilang, Bapak Ibu itu sudah raja-raja, pemeriksa, ahli utama, pemeriksa maju. Ya. Masih mau cari apa lagi? Coba. Mau di atas lagi maju, di atas lagi ahli utama, apalagi kalau ada Joko Widodo. Ya. Atas susulan daripada itu. Ya. Tidak dicari-cari. Maka Bapak Ibu, sesuatu yang sangat sukar untuk kita dapatkan, silakan Bapak Ibu pikirkan. Apakah mau menerjang hidup ini untuk mendapatkannya, atau Bapak nikmati apa yang ada, kemudian syukuri juga apa yang ada, dan silakan supaya segala sesuatu itu datang mengalir dalam hidup dan kehidupan kita supaya hidup ini jadi tenang. Jadi kalau ada wajah-wajah yang tak ceria sama Bapak Ibu itu, jangan-jangan ada yang Bapak Ibu pikirkan untuk didapatkan di belum ketemu juga. Ya. Tuh, pandang wajahnya itu, aja kayaknya belum ketemu sesuatu, makanya dia kayaknya gimana. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kisah ini dari mari kita syukuri dan nikmati seluruh pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri kita untuk menjalani hidup ini dengan hidup namanya. Syukuri yang apa yang ada, jangan cari apa yang tidak ada. Ya. Kecuali yang kita cari itu adalah hak kita, tapi kalau bukan hak kita, tidak perlu dicari. Biarkan hidup berjalan apa adanya, sehingga Bapak Ibu dan saya, kita tenang di dalam hidup ini. Dan saya doakan kita semua, semoga selalu tenang dan bahagia menjalani hidup ini sampai dengan purna waktu.